Heyo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian semua di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan epilog yang kita dapatkan di minggu ini pada manga Jujutsu Kaisen. Dengan itu juga, ini adalah manga terakhir sekaligus penutup cerita dari Jujutsu Kaisen yang sudah mencapai tahap akhir. Bagi fans dari Jujutsu Kaisen, silahkan merapat ya, dan kita akan bahas ini lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa like dan share-nya nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Oke, epilog ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah bayi panda yang berada di salah satu rak lemari di sana. Ada cucu dari Yuta yang melihat panda tersebut. Sang cucu berkata bahwa itu adalah harta karun milik kakeknya, jadi jangan asal menyentuh benda tersebut. Benda ini adalah mayat kutukan tingkat spesial. Nah, namun si cucunya yang cewek ini mengatakan dia tak mau tahu karena itu sangat terlihat lucu sekali. Cucu yang laki-laki langsung mengambil panda tersebut dari cucu perempuannya. Namun betapa kagetnya mereka melihat sang panda ternyata bisa berbicara. Panda bilang kepribadian anak ini jelek sekali. Apakah kau beneran cucu dari Yuta? Nah, di sini narator mengatakan bahwa mayat kutukan yang bermutasi yakni panda. Setelah insiden Jujutsu pada bulan November 2018, kontrol mandirinya mengalami gagal fungsi. Kemudian pada Oktober 2035 dia berhenti aktif. Dan setelah didaftarkan ke gudang klan Gojo, kepemilikannya pun diserahkan pada Okutsu Yuta, wakil kepala klan Gojo. Terkadang dia juga masih bisa bergerak meski sudah tahun 2080. Nah, jadi secara garis besar ya, panel ini memperlihatkan kita mereka berdua adalah cucu dari Yuta. Namun penasaran siapa nenek dari kedua cucu ini? Ini artinya Yuta tentu jelas-jelas memiliki seorang istri, namun masih belum disebutkan di sini siapa istrinya tersebut. Oke, banyak fans yang menduga bahwa Yuta akhirnya menikahi Maki karena cucunya di sini berperawakan seperti anggota dari klan Zenin. Jadi, hanya Maki saja ya karakter yang mempunyai presentase yang paling tinggi untuk menjadi istri dari Yuta. Kemudian, kita beralih ke epilog yang kedua, yakni di sini memperlihatkan Sukuna dan juga Uraume. Cerita ini adalah pertemuan pertama kali dari sang raja kutukan bertemu dengan Uraume. Di sini memperlihatkan Uraume yang sedang berada di suatu tempat, namun tak jelas tempat tersebut karena terlihat di sekeliling dari wanita tersebut tampak beku dan sepertinya ada sesuatu. Ternyata ini adalah tempat tinggal dari wanita tersebut. Dia mengatakan bahwa ayah dan juga ibunya mati karena dirinya sendiri. Sukuna pun memerintahkan wanita tersebut untuk mengikutinya. Dan Uraume bilang bahwa kemarin dia tak sengaja untuk menghancurkan lemari esnya. Nah, kemudian ternyata di sana pun Sukuna memanfaatkan kemampuan dari Uraume yang bisa membekukan sesuatu tersebut untuk mengawetkan beberapa daging binatang agar tidak busuk. Namun tentu ini adalah momen yang tidak biasa yang kita temukan ya pada raja kutukan tersebut, yang secara garis besar memiliki aura yang mengerikan dan juga brutal. Namun ternyata di dalamnya juga ada sosok yang baik hati. Uraume terlihat kelaparan dan Sukuna menanyakan bahwa di depanmu ada daging, jadi makan saja yang banyak. Sang wanita tersebut pun terlihat memakan daging dan memanggangnya di sana. Mereka berdua tampak sangat lahap menikmati hidangan daging tersebut. Uraume bilang bahwa dia mendinginkan daging merah di suhu rendah lalu mengeringkannya. Sukuna kemudian bertanya lagi, apakah ada yang mengajarimu? Dan wanita ini berkata bahwa tidak, aku hanya lagi bosan saja. Kemudian brutalnya lagi Sukuna ini kembali bertanya, apakah kau bisa mengolah daging manusia? Uraume tentu tampak shock. Sukuna mengatakan bahwa ini tergantung manusianya, bisa jadi semacam hidangan yang benar-benar lezat nantinya. Di sana Uraume berkata dan bertanya meskipun berada di dekatku, mengapa Sukuna sama sekali tak kedinginan? Panel pun berakhir dengan Sukuna yang mengatakan, apakah kau juga tak kedinginan untuk berada di dekatku? Nah, jadi secara garis besar epilog ini adalah pertemuan pertama kali Sukuna dengan bawahannya yakni Uraume. Yang plot twistnya adalah awalnya Sukuna ingin menjadikan Uraume kulkas pribadinya, namun berlanjut ke pengikutnya. Jadi bisa saja ya mereka itu diibaratkan dengan koki dan juga kulkas. Sukuna yang mencari bahan makanan mereka, yang diikuti dengan Uraume yang berusaha untuk mengawetkan dan mendinginkan bahan makanan tersebut. Jadi di sini juga terlihat bagaimana sisi baik yang dimiliki oleh Sukuna, walaupun dia adalah antagonis utama dalam Jujutsu Kaisen.
Lanjut, kita masuk ke epilog yang ketiga dalam Jujutsu Kaisen, dan kali ini ada cerita dari keluarga Nobara Kugisaki. Cerita ini adalah pertemuan dari Nobara dan juga ibunya di sebuah tempat makan atau lebih tepatnya restoran. Mereka berdua terlihat mengobrol sesuatu dimulai dari ibunya yang melihat ada hal yang aneh pada gadis itu yang ada di depan matanya. Saat itu karena Nobara memperlihatkan dia menggunakan penutup mata, ibunya juga menanyakan apakah Nobara ini datang untuk menemui ibunya. Nobara bilang, tentu saja tidak. Jika tidak menghormati kata-kata terakhir seseorang, aku tak akan mendapatkan karma buruk. Ibunya bertanya lagi, jadi kau bersenang-senang ya? Nobara bilang di dalam hatinya, dia tak suka dengan memahami sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, ibunya ini pun bilang bahwa Nobara ini pergi dan menjadi seorang penyihir. Sementara itu, ibunya ini mengatakan bahwa ibunya tak berbakat, jadi nenek mereka hanya memperhatikan Nobara seorang. Nobara bilang, berhenti bicara seperti itu. Kau pikir berapa umur kita berdua? Yang kurang darimu bukan bakat sebagai seorang penyihir, tetapi sebagai figur orang tua. Nobara mengatakan bahwa mau kau bersama kau atau tidak, aku akan lebih tetap memilih menjadi seorang penyihir. Jika kau tak melahirkanku, kau tak akan pernah bisa berhenti menjadi penyihir. Sungguh menyedihkan, senakut itukah kau dengan nenek tua itu? Nah, di sini ibunya pun berasumsi bahwa dia tahu bahwa Nobara ini mau mendengarkannya dan bilang seperti maafkan aku atau kau sudah tumbuh dewasa nak. Jadi Nobara mungkin mau memperbaiki kenangannya tentang ibunya yang busuk selama ini. Walau hanya sedikit saja, namun itu tak berubah sedikit pun. Ibunya ini kembali memanasinya dengan mengatakan merayu pria kaya, ngamer dan juga main berondong. Aku sangat senang melakukan hal itu dalam hidupku, sudah penuh dengan kebahagiaan. Menggantungkan identitasmu pada ibu sepertiku adalah hal yang tak tepat. Nobara pun bilang, keren sekali kau ibu, ceramahmu itu luar biasa. Pasti itu ceramah dari planet lain kan? Namun dari lubuk hatinya yang terdalam, dia bilang dia sungguh tak peduli padanya. Karena dia kesini cuma untuk menghormati pesan orang yang sudah mati. Saat itu pun Nobara memanggil neneknya. Dan ibunya sangat terkejut sesaat setelah dia membalikan badannya. Tiba-tiba saja sudah ada nenek Nobara di belakang dari ibunya sambil melotot dengan mata satu. Nobara bilang, selamat menikmati. Epilog terakhir ditutup dengan cerita dari Yuji dan juga Yuko. Awal cerita diperlihatkan mereka berdua sedang berdiri di sebuah rumah dengan turunnya salju di daerah tersebut. Yuji pun mengawali percakapan mereka dengan berkata, dibandingkan saat kau masih kecil, kembang api dan juga pantai tak lagi istimewa. Tapi buatku, salju masihlah sangat istimewa. Yuko juga memikirkan hal yang sama seperti Yuji. Yuko bilang bahwa meskipun dia sudah pulang, tapi dia belum bertemu siapapun yang dia kenal. Jadi kalau ada yang bertemu dengannya, itu tak juga ada yang mengenalnya. Sepanjang SD sampai SMP ada sekitar 200 wajah yang bisa dia kenali. Namun meskipun begitu, semua yang dia lewati di sini tak ada yang dia kenal. Dan sekarang secara tak sengaja dia bertemu dengan orang yang dia inginkan. Nah, diceritakan bahwa mereka berdua bertemu di suatu tempat dan Yuko ini mengatakan bahwa waktu dia pergi ke Tokyo, rumah kakek tak terurus, jadi dialah yang mengurusnya. Dia juga bilang bahwa neneknya akan pindah ke panti jompo, jadi dia membantu membiarkan barangnya. Yuko kemudian mengatakan bahwa dia menanyakan tentang bekas luka yang ada di wajah dari Yuji. Apakah itu karena insiden waktu itu saat dia berada tepat di tengah dari sebuah ledakan? Yuji pun bertanya, bagaimana dengan Yuko sendiri? Yuko bilang bahwa dia sedang mencari Machida. Machida adalah kota yang penuh dengan misteri. Yuji ternyata sudah mendengar dari Nobara bahwa adiknya ini baik-baik saja. Yup, di sini Yuko pun terlihat seperti tersulut emosinya karena ia sudah tahu ternyata dari awal. Dalam momen tersebut pun kembali turunnya salju, lalu Yuko bertanya pada Yuji, apakah kau masih menyukai salju? Dan Yuji bilang, tentu, entah mengapa aku masih terasa sangat istimewa. Yuko pun mengatakan bahwa Yuji begitu mirip dengan orang yang dia cinta. Yap, jadi sekian saja untuk pembahasan terkait dengan epilog spesial dari Jujutsu Kaisen yang telah resmi berakhir. Terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton video ini ya. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya.